sahabat bahasa, jumpa lagi bersama kami di Seraya, Siniar Literasi Raya. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang suku Dayak Kenyah, di mana menjadi salah satu suku yang paling sudah lama mendiami Kalimantan ini sendiri. Dan juga kali ini kantor bahasa mendapatkan kerjasama bersama dengan kolaborasi dari Ikatan Duta Alumni Duta Bahasa untuk melakukan siniar literasi. Baik, pada kali ini tema pembahasan kita yaitu tentang eksistensi bahasa Kenyah, di mana bahasa Kenyah merupakan salah satu faktor yang mendukung adanya identitas dari Kalimantan ini sendiri. Bersama saya Caroline Stefani di sini akan menemani bincang kita pada saat episode kali ini. Tentunya saya tidak sendirian di sini karena saya akan ditemani dengan seorang narasumber yang kece dan juga cantik. Dia adalah seorang ibu yang sangat energik dan juga pastinya sudah lama berkiprah dalam dunia adat istiadat dan juga budaya suku Kenyah. Ini dia, Ibu Lampang Bilung. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Iya, salam Tegok Tawai. Ya, kalau di Kenyah, saya juga kebetulan Kenyah, dan kita salam bertemu itu bisa dipakai dengan salam Tegok Tawai ya Bu? Iya, salam Tegok Tawai. Salam Tegok Tawai. Boleh disapa sahabat bahasa kita Ibu? Salam Tegok Tawai dan tepat Panakmung. Semoga sehat selalu. Iya, benar sekali. Ibu ini merupakan ketua dari Persekutuan Dayak Kalimantan Timur Kota Balikpapan, benar ya Bu? Apalagi sekarang banyak kesibukan ya Bu. Sekarang lagi banyak kegiatan apa ya Bu? Banyak aktivitas sosial dan budaya yang kami lakukan di dalam organisasi kami. Oh pastinya, dan Ibu ini udah jauh-jauh dari Balikpapan ya Ibu ya? Jauh-jauh dari Balikpapan datang ke Samarinda hanya untuk menghadiri episode kita kali ini. Wah, terima kasih Bu buat kesempatannya. Dan juga sebelum kesini tadi sudah sarapan Bu? Puji Tuhan sudah. Sudah, karena kalau di Kalimantan kita taunya kalau sebelum jalan itu wajib sarapan dulu ya Bu ya? Karena nanti ada istilah kepuhunan yang kita tahu tradisi dalam Kalimantan ini ya Bu? Dulu memang ada istilah kepuhunan ya, cuma ya kita itu untuk menjaga kesehatan kita, tapi kan dari leluhur kita juga kita harus mematuhi apa yang itu aturan ya, kita memang harus mematuhi itu. Benar sekali. Khususnya di suku Dayak Kenyah nih Bu, kira-kira masih ada nggak sih kayak tradisi atau budaya yang masih ditahan tuh, seperti kepuhunan ini, ada nggak ya kira-kira di suku Kenyah? Banyak sekali budaya-budaya Dayak Kenyah yang masih kita pertahankan karena memang adat istiadat kita kuat sekali, apalagi di masyarakat Dayak Kenyah banyak hal yang aturan adat yang memang harus kita patuhi. Contoh ya bagaimana cara kita bersikap kepada orang tua, tidak mendahului, karena kita diatur oleh adat istiadat tuh dari turun-temurun leluhur yang sangat kuat sekali. Jadi dari cara kita bertutur kata, bersikap, bertingkah laku. Jadi etika dan budaya itu yang memang kuat sekali untuk kita di masyarakat adat, terutama ya Dayak Kenyah sendiri. Ya, benar. Benar sekali. Tentunya teman-teman kalau lihat dari kostum Ibu Lampang pada hari ini, wah sangat menarik sekali ya. Pastinya sudah tahu ini pasti dari suku apa, yaitu suku Dayak. Mungkin boleh diceritain sedikit Ibu, mulai dari topinya, kalungnya sangat menarik nih. Kira-kira punya filosofi apa nih? Kebetulan saya dari Kenyah Lepok Jalan. Memang tradisi budaya Kenyah ini unik dari warna-warni, karena warna-warni ini melambangkan kebersamaan dari bermacam-macam etnis, tapi tetap keterkaitannya karena ukiran Dayak ini kan saling terkait. Jadi ini melambangkan satu kesatuan yang saling membutuhkan. Nah itu artinya dari filosofi dari ukiran-ukiran. Dan ukiran-ukiran Dayak pun tidak sembarang juga dipakai, karena ada kalung udang. Kalau ukiran tuh bahasa Kenyah itu kalung ukiran, jadi kalung udang, kalung binatang itu untuk kaum bangsawan pun gitu kan, jadi tidak sembarang dipakai. Nah itu yang menandakan status sosial seseorang. Saya juga pernah dengar itu Bu, kalau tidak salah dulu bangsawan itu atau darah biru punya derajat di mana kalau kalungnya itu harus menggunakan gambar-gambar harimau atau hewan-hewan, apa itu benar Bu? Iya benar sekali. Kalau kita dari Dayak Kenyah memang simbol yang menandakan kita dari status sosial seseorang tuh memang dari segi ukiran dan juga dari simbol-simbol bulu seperti bulu
burung enggang Burung itu kan enggang, ya. burung enggang itu burung persatuan yang menyatukan semua etnis Dayak dimanapun. Benar. Burung enggang itu kan burung yang memang nomor 2 di antara semua burung di hutan. Tetapi kenapa Dayak itu memakai bulu burung enggang itu sebagai simbol? Karena burung ini sangat pengayom. Tapi di atas burung enggang itu ada burung namanya burung tebun. Dia rajanya burung di hutan rimba. Burung tebun ini itu orang kaum bangsawan aja yang boleh pakai. Jadi tidak sembarang kita memakai aksesoris ya seperti bulu-bulu. Contoh nih burung merak itu kan indah, cantik. Cuman di dalam kita Dayak-nya memang itu tidak dipakai karena itu simbol sebuah burung yang keunikan ya, melambangkan kesombongan karena dia hanya di darat dan mengembangkan sayap saja. Tapi mengapa Dayak khususnya Kenya bulu burung enggang itu diambil sebuah simbol yang menandakan status sosial seseorang juga karena dia pengayom dan mempersatukan. Burung enggang itu dia mencari makanan dan menjatuhkan makanan ke burung-burung yang kecil di bawah dan dia juga suaranya yang kok. Nah itu menandakan seorang pemimpin yang memang suaranya didengar bergema tapi mengayomi. Dia tidak meninggalkan burung kecil yang lain. Nah itu makanya Dayak sendiri mengambil burung enggang itu burung persatuan dan simbol yang menyatukan dari semua etnis. Wah, menarik sekali ya. Dan juga kalau kita lihat-lihat karena Kenya, khususnya Dayak ini identik dengan bulu-bulu burung seperti itu, rata-rata di luar daripada suku Kenya ini sering berpikiran bahwa wah sepertinya Kenya ini masih makan manusia atau kanibalisme pastinya. Bagaimana pandangan Ibu tentang pendapat seperti itu, Bu? Iya, sebenarnya tidak seperti itu. Zaman dulu memang karena belum memiliki agama ya, masih animisme, cuma karena memang ngayau dulu menunjukkan bahwa keperkasaan seseorang itu dari dia bisa mengambil kepala dari lawan musuhnya lah. Nah dari kepala suku itu berapa banyak kepala yang diambil ya di situ dia akan kasih pajang di depan serambi rumahnya menandakan bahwa dia perkasa atau raja. Itu yang makanya kepala suku. Sebenarnya Dayak atau khususnya Kenya ya tidak makan manusia. Cuma karena dia mengayau itulah yang katanya memakan seperti itu. Sebenarnya tidak. Dan Kenya sendiri ya suku yang memang sangat welcome, yang terlalu manis, yang menerima siapapun. Nah, itu jadi dari adat istiadat Kenya sendiri mengajarkan turun-temurun ke kami dari penerus dari Kenya itu sendiri bahwa kita harus menerima siapapun. Kalau kita mau dihormati, dihargai, berarti terlebih dahulu dari kita harus menghargai orang. Nah, seperti itu kami diajarkan turun-temurun oleh leluhur kami sehingga budaya adat istiadat kita itu ya manis, santun, dan menerima. Tetapi kadang dengan adanya kondisi zaman sekarang yang dari mana-mana datang, jadi mereka tidak melihat budaya kita, ada itu juga tergerus dan mereka pikir bahwa kita bodoh atau tidak paham padahal itu etika yang diajarkan turun-temurun. Kita bukannya tidak tahu untuk berbahasa atau mengungkapkan, tapi kita memang adatnya adalah kita pantang untuk sok tahu seperti itu. Kalau ditunjuk kamu aja, oh mohon maaf, padahal orang yang mengangkat kita itu budaya yang tidak bisa lepas dari Kenya karena sampai kapanpun ya kita nggak boleh bahasa itu sekadak itu yang sok tahu tadi. Nah itu yang tetap kita adopsi dalam budaya kita Kenya seperti itu. Wah benar sekali. Kalau kita bahas soal suku Dayak ini sendiri Bu, ini pasti mempunyai banyak sekali subsuku tentunya dalam Dayak Kenya itu sendiri. Kira-kira ada subsuku apa aja Bu? Kalau tidak salah saya mendengar ada 24 subsuku. Mungkin bisa Ibu jelaskan? Kalau Kenya itu unik sekali, kebetulan Kenya ini kan ada di mana saja ya, di semua daerah, di Borneo, masuk di Brunei, Malaysia, itu juga banyak sekali. Kenya itu ada 24 subsuku, termasuk saya kan Kenya Umak Jalan, ada Kenya Umak Tau, yang satu bahasa yang mungkin mirip ya, Kenya Umak Jalan, Kenya Umak Tau, Kenya Umak Bakung, Kenya ya Umak Kulit, Umak Bem, Umak Lasan, Umak Alim, banyak sekali. Kalau disebut sampai besok ya Bu, ya, tidak akan habis ya. Bener.
itu Kenya. Kenya, untuk Masuk golongan Kenya, ya. Dari bahasa sendiri pun, ya bahasa pemersatu mungkin orang banyak mengerti dari Kenya itu sendiri. Mereka akan mengerti kalau kita dari Kenya Bakung, umat Tukung, umat Jalan, atau umat Bam, ya umat Kulit. Itu kalau bertutur bahasa mereka masih mengerti. Tapi kalau dari Kenya umat Ke, umat Maut, umat Alim, apa itu umat Baka, itu kita agak dialek mereka itu ya kadang kita nggak paham, kurang paham dengan dialek mereka. Cuma kalau kita yang dari Kenya Bakung, Lepok Jalan, dari mereka paham, mereka mengerti. Makanya sedikit bahasa nasional kita di antara semua suku Kenya sendiri ya banyak mendengar Kenya yang dari dialek yang bisa dipahami. Benar sekali, terima kasih Ibu. Dan juga selanjutnya ini saya mau nanya, kan dari suku Ibu itu suku Umak Jalan, apakah ada dialek yang membedakan antara Kenya dari Umak Jalan dan umak-umak yang lain? Ada dialeknya? Yang identik sekali? Iya. Memang kentara. Kalau dialek kami, misalnya kiniko, nah dia pakai ko. Kiniko? Kiniko, maksudnya di sini ya. Gitu. Jadi ko itu penekanan, ya. Ko itu penekanan, ya, imbuhan penekanan bahwa menegaskan. Di sini ya, ini kok. Nah, seperti itu. Memang kalau sudah umat jalan berdialek, berbahasa, ya memang sudah dipahami bahwa dia suku Dayak umat jalan, misalnya seperti itu. Begitu pun Bakung. Bakung juga sama. Dialeknya juga begitu mereka berdialek, kita udah paham bahwa mereka dari suku mana. Karena ada ciri khas sendiri mereka dalam berdialek. Seperti itu. Oh, benar sekali. Khususnya kalau yang di Bakung yang saya pernah, kalau mau dibandingkan dari kata di sini ya, itu kini kok gitu ya. Ada penekanan antara ku dan ko gitu ya Bu ya. Kalau tidak salah. Kalau Kenya Bakung dengan umat jalan hampir mirip ya. Kalau Kenya umat Tukung tuh ku. Ya. Ini ku, dia ada dialek sendiri. Kalau umat Kulit nginye dita begini dia, begini sepertinya begini gitu kan. Jadi kita sudah bisa membedakan bahwa dia Kenya dari mana. Iya, benar sekali. Dan juga untuk suku Kenya ini banyak sekali orang di luar daripada suku Kenya ini mengira bahwa Kenya ini mungkin hanya ada satu bahasa atau mungkin sekitar 10 bahasa, padahal itu sangat lebih ya sahabat bahasa, sampai kita yang suku 24 bahasa. Kita yang suku Kenya saja belum tentu mengerti apa yang dari suku Kenya lain ucapkan seperti itu. Dan kalau untuk suku Kenya ini adakah bahasa nasionalnya Bu yang untuk dipakai sebagai bahasa mempersatukan yang lain nih? Kan kalau kita pakai bahasa semuanya nggak cukup ya Bu ya? Ada nggak suku yang mana? Itu tadi kalau Kenya itu berdialek ya paling enggak mendekati ya dengan bahasa Bakung atau Lepok Jalan atau Lepok Bam masih bisa dipahami, ataupun Lepok Tukung dan juga Lepok Tau itu masih kalau mereka berbicara berdialek kita mengerti apa maksud mereka. Tapi kalau dari Kenya umat Baka, umat Alim, umat Ke, umat Maut, umat Lasan, itu kalau berbahasa itu kita mesti tanya apa maksudnya, karena banyak huruf-huruf mati yang mereka pakai berdialek. Jadi kalau bahasa Kenya, bahasa nasional yang mungkin dipakai karena di Apokayan itu dulu kan pernah memang ada raja, kita diangkat, jadi bahasa pemersatu bahasa waktu itu ya dari bahasa Long Nawang itu bahasa Kenya umat Tau, Kenya umat Tukung, dan maupun Kenya umat Jalan dan Bakung itu. Seperti itu, dan masih mengerti kita Kenya umat Bem dan Kenya umat Timai dan Kenya umat Kulit, kita masih mengerti dialek mereka. Iya. Ya, seperti itu. Benar sekali, apalagi yang kita tahu menurut sejauh yang saya pernah dengar ya Bu ya dari orang tua Kenya kita pada dahulu kala, memang asal mulanya Kenya ini dari Apokayan itu sendiri Bu ya. Mulai dari situ berpencar nih, makanya mulai ada sub-sub Kenya itu. Seperti itu Bu, apakah benar? Kalau Kenya itu dia kan tersebar dari semua daerah ya, termasuk Borneo, ada yang di Brunei, ya, ada yang di Malaysia sana ya. Jadi Kenya umat Kulit pun masih banyak yang di daerah Malaysia. Tahun 62-64 itu Ganyang Malaysia akhirnya perebutan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Nah, waktu itulah makanya
dari kita di Kalimantan Utara, yang dulu juga masih Kalimantan Timur di daerah Pokayan, Kecamatan Longnawang, semua Kenya itu memang kompak jadi satu. Dan memang kita menghargai dari subsuku masing-masing. Semua itu memang ada, dari setiap kampung itu memang ada dialek ataupun dari lepok ya, bahasa mereka itu lepok. Lepok itu kampung. Umak dulu kan, umak dadu itu satu rumah panjang. Jadi tetap dalam satu daerah itu umak itu dia pakai dialek mereka masing-masing. Jadi tidak ada yang ibaratnya satu kesatuan, misalnya memang menyatu. Kenya tidak bisa dipisahkan. Dalam 24 subsuku itu tetap Kenya itu jadi satu. Ya, dan saling menghargai dan menghormati dari satu, karena kalau Kenya itu kan dia 3 prinsip yang dia pegang. Dia harus bawa, pemimpinnya itu bawa itu punya tanggung jawab. Kedua dia punya rasa malu, penyae. Dia punya rasa malu. Terus dia punya penglesau. Penglesau itu punya rasa kepedulian, kasih kepada sesama, rasa sayang kepada sesama. Itu yang diajarkan turun-temurun. Jadi dimanapun Kenya, kalau dia sudah pegang prinsip 3 ini, ya berarti dia udah satu keluarga. Nah, setelah selesai tahun 64 dari Ganyang Malaysia, kita salah satunya Kenya membantu negara ini untuk memiliki bagian dari Indonesia, karena separuh dari kita Kenya juga ada di Malaysia, tapi kita udah masuk Indonesia ya, perbatasan dari Apokayan itu. Nah, akhirnya kita bagian dari timur, kita masuklah, karena di Apokayan itu tidak ada garam, juga kondisi juga susah untuk kita bersekolah. Akhirnya kita pindahlah ke Samarinda, ke daerah dekat kota untuk mencari pendidikan yang layak, mencari ya segi ekonomi kita, garam kita tidak ada garam berodium, jadi banyak yang gondok kan, jadi banyak yang pindah ke daerah perkotaan karena kita mencari pendidikan yang layak dan juga masalah ya kesejahteraan. Kalau masalah kesejahteraan, kemakmuran ya lebih baik di Apokayan sana karena makmur sekali. Ya, makmur sekali tempat kita. Saya kelahiran di Apokayan. Oh, Ibu dari Apokayan. Apokayan, saya pergi lihat di Apokayan, wah luar biasa makmur, ikannya gede-gede, ya besar ikan. Apalagi di sana pegunungannya masih pegunungan asli. Cuma daerah sana tidak ada kayu ulin, makanya kerajaan-kerajaan Dayak Kenya dulu ya kita nggak bisa lihat puing-puingnya karena memang kayu itu bisa bertahan hanya 15 tahun atau 20 tahun, jadi tidak membekaskan puing-puing seperti itu. Dan juga kan semen juga susah dibawa karena daerah pegunungannya tinggi sekali. Memang ya luar biasa sejuk dan indah dan asri sekali hutannya seperti itu. Nah, karena kita Kenya ini sudah mulai pindah ke daerah kota karena mencari pendidikan dan juga kondisi kesehatan kita perlu garam supaya garam berodium itu mengurangi daripada banyaknya gondok. Nah, itu seperti itu. Benar sekali. Dan juga karena saya dari Kalimantan Utara, di sana itu Bu ada beberapa suku yang bisa dibilang jumlah penduduknya itu sangat sedikit. Contohnya itu seperti Umak Baka. Mungkin di sini ada Umak Baka kali Ibu ya? Atau Ibu ada tahu suku apa yang paling sedikit begitu di Kalimantan sendiri? Kalimantan Timur tepatnya. Kalimantan Timur itu mungkin Kenya Umak Baka ada di daerah Longgi ya, di daerah Berau. Itu ada kampung Kenya Umak Baka. Dari suku Badeng juga, Kenya Badeng. Itu mereka ada di daerah Bena Baru. Nah, itu Badeng. Ya. Kenya Umak Timai itu daerah Kukar, daerah Kukar ya, ada Kenya Umak Timai. Jadi yang mungkin Kenya subsuku Kenya yang banyak ini ya Kenya Bakung tersebar di seluruh daerah juga, dan Kenya Umak Jalan juga hampir seluruh daerah. Dan Kenya Umak Tukung itu mereka paling banyak Kenyanya, cuma mereka berada di satu tempat di Desa Ritan Baru dan Umak Tukung di Kabupaten Kukar. Itu ribuan penduduknya. Wow, Umak Tukung, ya. Umak Tukung, berarti bisa dibilang itu suku yang paling banyak, Ibu, untuk Umak Tukungnya? Kenya Umak Tukung mereka berpenduduk itu di Ritan Baru. Di Ritan Baru banyaknya. Di Ritan Baru, Kecamatan Tabang kan, ya di situ. Cuma yang paling sedikit sekarang ini Kenya, ya seperti contoh Kenya Umak Timai ya, mereka daerah paling hulu daerah Sungai Tabang. Di sana Kenya Umak Timai karena dari
sesepuh kita dari turun temurun. Puy itu leluhur. Ya, dari Kenya Umak Timai kita itu. Ibu pernah main sampai ke sana? Pernah. Hampir keliling kami karena kebetulan kami dari Lembaga Adat Dayak Kenya Kalimantan Timur, jadi dimanapun kampung-kampung Dayak mau terpencil dimanapun kami datangi untuk motivasi dan saling silaturahmi. Iya. Supaya kita mengenal satu dengan yang lain. Benar sekali, dan juga saya melihat dari latar belakang Ibu Lampang ini sendiri, beliau merupakan salah satu pelatih tari Dayak Kenyah sampai sekarang. Apa itu benar, Bu? Bagaimana? Ya, puji Tuhan sampai saat ini saya memang terlahir dari keluarga yang memang sangat cinta dengan budaya. Ya. Jadi saya sendiri dari saya muda itu memang saya senang sekali, dan sampai saat ini ya kami masih kerjasama dengan Dinas Pariwisata, dengan paguyuban dan juga di kerukunan Dayak Kenyah sendiri kami membuat sanggar-sanggar tari, melatih mereka, karena kalau kita tidak menjaga budaya kita itu akan tergerus oleh zaman dan kepakemannya yang kami jaga dan lestarikan seperti itu. Karena banyak sekali sanggar-sanggar tari yang berdiri sekarang, karena unik tarian Dayak Kenyah ini banyak unik sekali. Apalagi warna baju kami ini pernak-perniknya memang indah, ya banyak disukai orang. Tetapi dari kami Lembaga Adat Kenyah Kalimantan Timur ya juga sangat mengontrol itu supaya jangan sampai disalahgunakan masalah tarian, karena kalau nari itu sebenarnya Kenya kalau nari tangannya sebenarnya nggak boleh begini, nggak boleh dibalik, nggak boleh dibalik, tangan juga nggak boleh dilewatkan ya. Nah seperti itu, jadi kita memberikan arahan supaya jangan meleset daripada pakemnya tarian itu sendiri seperti itu. Iya, benar sekali, karena kalau kita berbicara tentang tarian ini memang banyak jenisnya ya sahabat bahasa, mulai dari tarian untuk orang meninggal atau untuk janda, benar ya Bu, ada tarian untuk anak-anak, beda lagi, karena memang banyak jenisnya dari tarian Dayak Kenyah ini sendiri. Kalau misalkan orang-orang yang sudah pakem seperti Ibu Lampang yang sudah lama terjun dalam dunia budaya, pasti sudah paham ya Bu, melihat tarian, oh ini tarian ini tarian ini, begitu Bu ya? Ya, kita bisa membedakan mana tarian Dayak dan mana tarian Dayak menari dan tarian Dayak. Kalau tarian Dayak, karena salah satu untuk kita ini bisa masuk kurikulum pendidikan, kita semua anak-anak sekolah dan siapapun boleh menarikan tarian kita, yaitulah tarian Dayak. Dari kita yang memang dari Lembaga Adat Dayak Kenyah ya memang kita Dayak menari. Jadi bisa dibedakan cara menarinya, kita udah bisa melihat sendiri seperti apa perbedaannya, hanya mungkin kami yang tahu perbedaan yang mana yang Dayak menari dan mana tarian Dayak seperti itu. Iya. Kalau kita berbicara soal tarian, beda lagi dengan teriakan-teriakan yang biasa digaungkan ya dalam suku Kenyah ini, contohnya itu seperti atau teriak-teriakan yang sangat melengking. Nah itu apa Bu? Itu ciri khas dari budaya itu sendiri, itu kan lemalo kan, itu lemalo ya, lemalo itu di saat upacara adat istiadat itu akan dilaksanakan, itu kan para lelaki, para tua-tua adat itu kan lemalo untuk menandakan bahwa kita siap untuk bermusyawarah, untuk siap mendengar satu pidato seperti itu. Dan ada ngendrau, banyak sekali seni budaya Dayak Kenyah ini. Ngendraunya ada, nyidau, kalau di saat orang meninggal itu nyidau namanya. Jadi dia menangisi, menceritakan bahwa di saat dia hidup, dia menceritakan inilah waktu kamu hidup seperti ini. Nah itu dengan penuh tangisan, tapi itu dengan suatu lagu yang indah sekali, dan kita pun menangis terseduh-seduh mendengar si penyair yang ngendrau tadi, yang mengkumandangkan syair tadi, ya kita sampai nangis juga karena dia pintar sekali untuk menceritakan dari sejarahnya si orang yang tersebut yang meninggal tadi, ya dia ceritakan seperti apa. Itu nyidau, itu bahasa yang untuk orang meninggal, nyidau. Nah kalau ngendrau itu di saat kita berkumpul, mulai kita berpuisi, berpuisi, saling berbalas puisi, itu seperti itu. Jadi banyak sekali keunikan di suku Dayak Kenyah ini tentang
sisi budaya maupun adat istiadat kita. Ya, benar sekali. Tapi karena saya sudah mendengar ini penjelasan dari Ibu Lampang soal nyidau, ngendau itu sendiri, saya ingin mundur sedikit nih Bu. Waktu dulu itu kan belum kenal Tuhan ya, jadi masih percaya kepada animisme, mulai dari pohon, gunung, seperti itu Bu ya. Apa benar seperti itu? Dan juga adakah dewi yang bisa dikatakan dewi yang dipercaya oleh suku Kenya itu sendiri? Kalau Kenya itu dulu kan kepercayaannya kepada Bungan Malan. Bungan Malan itu sebutan kepada seorang perempuan, mungkin ya sama dengan Dewi Kwan Im. Nah, itulah Tuhannya kita orang Dayak Kenya dulu. Jadi kita memohon kepada Bungan Malan, kepada Bungan ya. Itulah Dewi Kwan Im. Jadi banyak hal pantangan-pantangan yang memang kita harus ikuti. Nah, contoh sebelum kita mau ke ladang ada ritual yang kita harus lakukan, memohon tuntunan supaya di saat kita berjalan lewat jalan setapak itu dia tidak digigit ular, tidak dihalau oleh musuh. Jadi banyak hal-hal yang harus dilakukan. Nah, tapi Ibu sendiri pernah sempat tidak di era itu ikut menyembah si Bungan Malan ini? Iya. Sempat tidak? Kalau saya memang lahir di dalam adat, masih di rumah panjangnya kita. Kebetulan orang tua kami yang menyimpan siap. Siap itu adalah bahasa tengkorak-tengkorak manusia yang dikumpulkan, karena di tengah lamin panjang itu akan ada siap-siap, jadi para kepala suku yang akan simpan itu, dan itu ada pemujaan sebelum sore itu dikasih bara-bara api untuk menghangatkan. Nah, cuma kebetulan bapak saya itu dia sekolah teologi ya, beliau yang mulai membawa daripada agama. Jadi orang tua saya salah satu yang membawa Kenya itu memiliki agama. Wah. Jadi itu ada peran penting ya. Ya, luar biasa bapak saya, karena ya dari Belanda sendiri juga pintar sekali, dari anak kepala-kepala adatnya itu yang memang harus disekolahkan, dikasih pengertian supaya hanya agama itu yang bisa melepaskan daripada keyakinan mereka terhadap ya animisme tadi. Ya karena dunia pun tahu kekuatan Dayak. Mistiknya Dayak itu juga luar biasa. Dunia tahu semua, itu bukan satu rahasia yang tidak bisa kita sembunyikan, karena dunia tahu sendiri. Iya benar. Kalau kita searching atau cari di internet, khususnya di YouTube kan sering tuh katanya ada beberapa suku di Indonesia yang ditakuti di internasional. Salah satunya adalah suku Kenya, yang membuat salah satu kekuatan magis atau mistik dari suku Kenya itu yang membuat Kenya ini bisa dibilang menakutkan itu yang mana ya Bu ya? Iya. Kalau kita Kenya sendiri itu kita tidak diajarkan ilmu hitam ya. Kenya itu ilmu putih. Jadi tidak pernah kita menantang orang, memperlihatkan bahwa kita memiliki suatu ilmu, tidak, karena kita diajarkan punya santun, punya adab, tapi zaman dulu memang dari leluhur kita, siapapun yang berbuat salah, dia seperti ya kena karma. Karma. Jadi Kenya itu sangat percaya sekali dengan karma. Jadi tidak boleh kita berbohong, tidak boleh kita sembarang bersumpah bahwa itu kita juga akan kena sumpah itu sendiri. Kalau Kenya itu dia tidak mendenda orang seperti ya binatang, seperti apa, nggak ada. Cuma dia hanya kalimat, apakah benar kamu berbuat seperti itu? Loh, kalau dia berbohong padahal dia melakukannya, itu dia akan busuk. Nah, seperti itu ya, dia langsung hilang nyawanya ya, enggak sembarang kita untuk menyumpah. Dan juga itulah adat istiadat yang sangat ditakuti turun-temurun oleh leluhur kita, bahwa tidak sembarang untuk kita untuk berperilaku yang tidak baik. Seperti itu. Benar sekali, tapi semua kisah-kisah yang telah kita ceritakan hari ini itu di masa kini itu sudah tidak dipakai lagi ya, sahabat bahasa. Mungkin kita harus meluruskan Ibu pandangan orang di luar sana, sepertinya Kenya ini masih kental dengan mistisnya dan ini apa segala macam. Tapi di era sekarang ini rata-rata seluruh suku Kenya itu sudah mulai menerima agama dan sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang bisa dibilang mistis itu ya Bu, benar ya? Kalau aturan dari, kalau kita sih tidak bisa lepas dari aturan kebiasaan leluhur kita. Contoh
kalau kita mau nanam padi, mau nanam sesuatu apa, kita lihat bulan. Jadi kalau Dayak Kenya itu kan ada bulan-bulan tertentu. Biar kita mau bangun rumah, tidak boleh di saat bulan apa, misal supaya jangan terbakar, apa, karena memang betul. Cara menanam padi pun kita juga lihat bulannya. Jadi Kenya itu identik dengan memperhatikan bulan di atas, ya. Nah, kalau kita tetap memaksa diri untuk menanam, ya busuklah buah yang tidak bisa kita panennya, ataupun dia akan rontok sendiri, gugur gitu. Jadi memang Kenya dengan aturan ketat. Nah, Kenya pun dari aturan adat istiadatnya, contoh yang tidak bisa dilepas oleh Kenya sampai saat ini, kalau hari tahun barunya Kenya itu Uman Jenai. Uman Jenai itu dia anggaplah untuk sebagai upacara tahun baru, rasa syukur mereka untuk menghadapi tahun yang berikutnya. Seperti itu. Jadi tidak bisa lepas dari adat istiadat. Lalu apakah pesta panen itu masuk, Ibu, dalam Uman Jenai? Iya. Masuk. Kalau pesta panen itu kan di saat Uman Jenai ini kan dia acara adat istiadat yang minta supaya semua masyarakatnya itu mereka harus disiplin ikuti adat, bahwa dia akan minta doa restu kepada pencipta bahwa mereka akan melaksanakan acara selama setahun. Nah, setelah dia Uman Jenai, baru habis itu dia Uman Ubak kan. Uman Ubak itu kan padi yang sudah timbul menirnya, dia ambil buah pertama dari padi itu, yaitu Uman Ubak. Nah, setelah itu yaitu Uman Undat. Uman Undat itu kan ya pesta panen yang memang tidak bisa dihilangkan dari suku Dayak Kenya. Sampai saat ini pun upacara itu tetap berlangsung. Contoh di Desa Budaya Pampang sendiri itu memang sudah dibantu oleh pemerintah, sudah menjadi satu kerutinan untuk mereka melaksanakan pesta panen itu sendiri. Ya. Itu kita membicarakan tentang budaya yang berbau positif ya, Bu. Kalau yang mistisnya pasti sudah kita tinggalkan, dan beberapa yang masih positif dan masih diteruskan hingga saat ini seperti itu. Ada pesta panen, ada nanti perkumpulan seperti yang Ibu jelaskan tadi lah ya, soalnya itu sangat panjang sekali ya, Bu ya. Dan kalau kita mau ulik lebih lanjut lagi, itu masih banyak sekali keunikan dan ketertarikan dari suku Kenya ini sendiri. Tapi saya mau lebih membahas tentang bahasa ini, Bu. Bahasa suku Kenya ini sendiri. Kira-kira di zaman sekarang ini bagaimana tanggapan Ibu melihat banyak sekali anak muda yang sudah tidak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Kenyah itu sendiri. Bagaimana tanggapan Ibu? Iya, saya sangat prihatin dengan kondisi tergerusnya oleh zaman ya, dan juga banyaknya budaya-budaya asing yang banyak anak-anak muda adopsi saat ini. Ini yang sangat prihatin kami lihat, dan kami berupaya sekali untuk bisa membantu mengingatkan kembali kepada anak-anak muda kita ini supaya mereka cinta kepada bahasa. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena kurangnya dari rumah tangga kita sendiri. Kalau saya pribadi, kami di rumah itu kami berbahasa Kenyah, karena itu bahasa ibu kita. Benar. Nah, bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional kita, bahasa negara kita kan. Di dalam rumah tangga kita ya memang kita harus mencintai bahasa ibu, karena itu identitas diri kita. Benar. Nggak boleh kita tidak melestarikan budaya itu sendiri dan mencintai budaya kita sendiri, karena itulah jati diri kita sebagai anak suku daripada negara itu. Karena keunikan bangsa Indonesia ini kan dari keberagaman suku-suku, dan itulah kebinekaan tunggal ika. Nah, kalau kita tidak memelihara keberagaman ini, maupun saya secara pribadi misalnya dari Kenya, saya apalagi kita kawin campur, tapi tidak terpanggil untuk kita melestarikan budaya itu akan tergerus. Nah, itu jadi sama saja kita membiarkan bahasa kita akan hilang begitu saja. Nah, berapa generasi sudah hilang. Benar. Makanya kita harus mengupayakan supaya di dalam rumah tangga kecil kita berbahasa daerah sehari-hari dengan mereka, dan secara tidak langsung kita sudah melestarikan budaya kita sendiri. Benar, apalagi khususnya penggunaan bahasa ibu atau bahasa Kenyah yang biasanya kita pakai bahasa daerah, itu memang tepatnya digunakan ketika di rumah, Bu ya. Dan juga ketika bertemu dengan sesama suku kita sendiri begitu ya, agar tidak hilang dan juga tidak tergerus lah istilahnya.
Karena banyak di zaman sekarang ini anak-anak muda itu mungkin sudah memikirkan bahwa menggunakan bahasa daerah itu terlihat cupu, terlihat sudah kuno. Jadi ya tidak usahlah pakai bahasa Kenyah seperti itu, Bu ya. Sebenarnya itu sangat disayangkan sekali ya, karena itu bahasa rahasia kita. Contoh nih, ada tamu datang ke rumah, kan kita dengan berbahasa daerah, tolong nak, kamu buatlah minum buat kita. Nah kan tanpa tamu kita tersinggung dengan kita bicara. Jadi itu sebenarnya yang memang baik sekali kalau kita menggunakan bahasa ibu itu atau bahasa daerah itu di dalam rumah tangga kecil kita. Nah, jadi ada bahasa-bahasa yang tidak perlu orang lain dengar, tapi hanya kita dalam keluarga kecil kita yang paham itu. Nah, memang itu yang perlu sekali kita lestarikan. Seperti itu. Benar sekali. Tapi untuk tempat Ibu melatih tari ini, apakah dalam situ menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Selama saya melatih menari, karena dari tahun 2008 itu kami sudah giat sekali, kami sampai keluar daerah juga. Kami selalu pakai bahasa daerah, karena ini dalam kelompok kerukunan kita, kerukunan Kenyah namanya, karena di Kenyah ini ada kerukunan Kenyah dalam 24 subsuku, tapi kalau kita di kota itu kerukunan Kenyah saja, jadi semua 24 subsuku itu gabung di situ. Jadi kalau kita ngumpul arisan, mau belajar nari, apa semua kita harus berbahasa daerah. Benar. Nah, jadi ada yang kawin campur dalam perkawinan mereka, otomatis secara tidak langsung mereka juga ikut mendengar. Mendengar, kita berbahasa. Jadi itu salah satu upaya kita untuk tetap melestarikan bahasa daerah kita. Iya. Tapi apakah Ibu Lampang pernah menemukan kasus bahwa anak muda di zaman sekarang ini yang sudah tidak bisa menggunakan bahasa daerah, bahasa Kenyah sama sekali, Bu? Iya, ada beberapa di kota ya. Di kota. Walaupun orang tuanya sama-sama Kenyah, tapi mereka di dalam rumah tangga mereka berbahasa Indonesia. Nah, mungkin ketidaktahuan mereka bahwa secara tidak mereka sadari bahwa mereka akan kehilangan identitas. Benar. Seperti itu, karena kekayaan kita ini kan identitas kita ini kita tetap pertahankan. Kalau kita sudah tidak memiliki identitas, jadi kita dari mana asalnya? Nah, itulah keunikannya, karena dari identitas itulah makanya kita bisa berperilaku yang memang sesuai dengan turun-temurunnya leluhur kita yang diajarkan cara beretika, bermasyarakat ya, supaya kita hidup yang beradab seperti itu. Iya, benar sekali. Apalagi ini sangat beresiko ya, Bu, ketika makin terusnya berganti zaman, akhirnya bahasa Kenyah kita mulai pudar, dan akhirnya kita kehilangan identitas diri, seperti itu, Bu. Dan juga saya pernah dengar ada beberapa teman saya yang memang orang tuanya sudah kawin campur, seperti misalkan Dayak dengan Jawa atau Bali atau apalah itu, mereka memikirkan bahwa saya kan sudah campur, jadi ya sudahlah, mending pembiaran. Pembiaran jadinya. Bagaimana tanggapan Ibu tentang hal seperti itu? Itu sangat disayangkan sekali, bahwa sebenarnya dari kita sendiri yang harus mencintai bahasa itu. Benar. Dari kita sendiri, karena dengan kita kawin campur seharusnya dengan dua perpaduan ini kita memang harus tahu cara melestarikan budaya dari diri kita sendiri. Benar. Bahwa kalau misalnya antara Dayak Kenyah dengan Batak misalnya kan, dari sang ibunya Kenyah ya bapaknya Batak, ya sama-sama dari Batak juga kuat paguyubannya, dia bisa berbahasa Batak, Kenyahnya juga dia dapat. Jadi seharusnya seperti itu, supaya bahasa ibu ini tidak hilang, dan itulah identitas jati diri dan kekuatan bangsa ini. Seperti itu. Oh, benar sekali. Dan sekarang ini Ibu kan lagi aktif-aktifnya nih di kegiatan budaya, khususnya Ibu masuk dalam kegiatan DAD, maksud dalam struktur DAD itu sendiri ya? Iya, masuk di Dewan Adat juga, di Lembaga Adat. Lembaga Adat juga. Ya, kira-kira ada nggak program yang dilakukan oleh organisasi Ibu sendiri dalam melestarikan bahasa Kenyah, Bu? Iya. Bersyukur dengan bantuan dari Kementerian Bahasa, ya, Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, kami dari Lembaga Adat Dayak Kenyah sudah dilibatkan, dan ada pelatihan-pelatihan guru-guru bahasa yang sudah diajarkan yang ikut serta. Jadi ada kepedulian dari Lembaga Adat Kenyah sendiri yang mau ikut turun tangan untuk mengajarkan, atau ada guru-guru yang bisa kita jiplak untuk bisa menyabarkan ke bawah ini ya, untuk supaya bahasa daerah kita ini tetap digunakan.
Contoh mungkin ya seperti di gereja-gereja dari anak sekolah minggu, misalnya di desa-desa yang mayoritas mereka Kenya, ya mereka akan guru-guru sekolah minggunya akan berbahasa Kenya kepada anak-anak didiknya, anak sekolah minggunya. Jadi itu secara tidak langsung itu sudah membantu kami dari lembaga adat itu untuk melestarikan budaya itu sendiri, terlebih bahasa kami seperti itu. Benar. Kalau berbicara soal bahasa Kenya ini sendiri, apakah ada aturan dari ketua adat atau adat setempat atau khususnya tempat ibu? Apakah ada hukuman-hukuman, Bu, tentang suku adat suku Kenya ini sendiri dalam adatnya itu yang mengharuskan seluruh masyarakat ini harus menggunakan bahasa Kenya? Nanti kalau yang tidak bakal begini-gini, ada tidak, Bu? Untuk selama ini sih tidak ada ya, cuma kita memberikan arahan dan kesadaran kepada kita semua, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mengupayakan melestarikan budaya itu. Jadi memang harus dari kita sendiri punya kesadaran dan ingin mau melestarikan budaya itu dengan kita mau berbahasa ibu tadi, berbahasa daerah. Benar itu. Sekali. Apalagi mau adanya IKN ini ya kita harus memang antisipasi semua. Ya, supaya tidak tergerus, supaya kelihatan bahwa dengan banyaknya nanti pendatang akan datang, ya mereka harus tahu bahwa yang memiliki Kalimantan Timur ini ya memang tidak bisa dipungkiri dari Kenya sendiri. Jadi seperti itu, karena di ukiran-ukiran kita baik di bandara maupun musik sampai mau tari datun, mau tari lagu leleng apa semua itu dari Kenya. Jadi ya kita bangga sebagai Kenya. Jadi memang harus dari kalau mereka sebagai Kenya yang memang harus cinta akan bahasa daerah itu, seperti itu. Dari diri sendirilah yang harus mencintai dan melestarikannya. Iya, karena ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan daerah atau kegiatan dari suku Kenya ini yang melibatkan ketua adat memanggil atau mengumpulkan seluruh masyarakat, misalkan di rumah adat gitu, di Lamin, untuk melakukan sebuah kegiatan seperti tari-tarian ataupun pesta panen dan lain sebagainya, itu juga merupakan salah satu wujud untuk mempertahankan bahasa daerah kita, Bu, ya, benar ya? Dan juga setahu saya kalau misalkan di daerah saya nih, kalau di Kaltim kan saya mau bertanya sama Ibu dong pastinya ya. Kalau di Kaltara itu saya pernah melihat adanya kegiatan khususnya bakung, Bu. Ada di salah satu desa di sana, mereka menerapkan untuk seluruh anak-anak itu harus bisa, tidak wajib sih, tapi kalau memang bisa itu lebih baik begitu. Jadi mulai dari anak kecilnya sudah pandai sekali menggunakan bahasa bakung itu sendiri. Jadi pas ketika kita melihat kan kita ikut kagum, wah ternyata dari kecil sudah bisa nih bahasa Kenya. Bagaimana pandangan Ibu tentang itu? Itu sangat baik sekali. Kalau kita di Kalimantan Timur, khususnya di desa-desa kita yang memang mayoritas suku Kenya, memang dari kecil memang diharuskan semua memiliki baju adat. Benar. Jadi kalau sudah pesta panen atau ada pesta budaya itu semua turun dengan baju adatnya dan semua pakai bahasa daerah dan semua memang harus bisa menari, semua harus bisa berpuisi dan semua harus bisa memain alat gitarnya. Memang di kampung-kampung kita Dayak yang di pelosok sana ya memang semua itu masih kuat. Budayanya masih dipertahankan sampai saat ini. Contoh dengan desa budaya Pampang yang Samarinda Utara di sini aja itu sebagian kecil tapi udah kelihatan. Itu desa Pampang itu udah bisa menarik wisatawan dari dunia malah. Benar. Sedangkan kita di kampung itu luar biasa, penduduknya ribuan. Ya Pampang yang kecil tuh aja sudah luar biasa indahnya dilihat keunikannya, apalagi kita di desa pelosok-pelosok sana yang memang masih kuat sekali untuk mempertahankan adat dan budaya dan adat istiadat kita. Seperti itu. Benar sekali, apalagi ditambah dengan alat musik kita, khususnya Jatung Utang. Sampai Jatung Utang, ya Kedire itu kan banyak musik-musik kita yang ini. Nah Kedire itu salah satu musik yang mungkin sedikit lah ya, sudah mau hampir punah karena tidak semua orang udah bisa, tidak semua orang bisa memainkan Kedire ini. Kedire itu seperti apa, Bu? Kedire itu indah sekali bunyinya. Itu dulu memang di Kenya kita Lepok Jalan tuh ada di daerah Tenggarong itu ada dulu yang bisa, beliau sudah meninggal. Di desa mana-mana kita tetap akan menggali itu supaya itu tidak hilang. Dan juga ada tarian kita, tarian Ajai, itu tarian perang yang memang dari Kenya umat Timai yang masih tetap melestarikan itu juga akan kita upayakan lestarikan itu karena dari musik yang indah sekali, tawaknya itu, permain tawak dan
cara tariannya yang estetik sekali ya, itu yang tetap kita akan pertahankan seperti itu. Apalagi anak muda ya Bu, khususnya misalkan anak SD, SMP, teman-teman semua yang bisa memainkan alat musik ini sepertinya akan membantu untuk mempertahankan dan juga mempromosikan suku Kenya kita sendiri Bu ya. Ibu ada tidak pernah lihat atau punya relasi yang bisa menggunakan anak kecil khususnya bisa memainkan alat musik seperti di desa budaya Sungai Bawang dan juga desa Sungai Anai. Itu saya ada lihat sendiri, mereka masih anak kecil tapi sudah pintar memainkan sampe dan juga jatung utang. Wah. Ya, itu dari kepala adatnya, dari kepala desa. Baik, dengan kita mulai masuk ke dalam suku dan juga bahasa dan juga kebiasaan tradisi dari suku Kenya ini, saya pernah dengar dari Kakak Cari Wijayanti kalau tidak salah namanya. Beliau merupakan salah satu pegiat budaya khususnya suku Dayak Kenya ini sendiri. Beliau padahal bukan orang kita Bu, dia dari luar, tapi beliau sudah lama sekali menekuni, bahkan sering main-main ke desa wisata kita di Pampang dan lain sebagainya. Saya tuh seperti tertarik ingin gabung, siapa tahu beliau yang nonton, semoga nonton, bisa merekrut kita dari kantor bahasa di Wikada Bahasa. Apakah Ibu punya seperti itu? Ada kegiatan pegiat budaya yang mulai diterapkan masuk ke daerah-daerah itu? Ada Bu? Kalau kami sendiri kan di Balikpapan ya, saya banyaknya di Balikpapan. Ibu-ibu Pertamina itu ya mereka ingin tahu bagaimana cara menari yang baik, yang benar, itu kami ajarkan. Kami ajar dan kita buat festival gitu, festival tari daerah. Terus juga semua anak sekolah dari SMP, SMA itu kita buat perlombaan juga, festival tari juga gitu kan. Nah, dan juga kami mengajarkan batik, kami mengajarkan cara menganyam. Itu dari 2013 saya sudah mengajar ke setiap sekolah. Dari SD, bahkan yang saya sangat salut itu mereka dari Australia School, Prancis School itu sangat suka sekali tentang budaya kita Dayak. Malah dari sekolah yang mereka sangat, karena keunikannya dari anyamannya kan kita memperkenalkan budaya Dayak ke mereka. Seperti apa sih Dayak? Nah, perempuannya seperti apa cakapnya? Nah, apa saja sih yang ditekuni ketika mereka sudah menanam padi, menunggu padi itu seperti menunggu padi itu tumbuh. Apa yang mereka akan lakukan. Jadi kita menceritakan seperti itu ke anak-anak sekolah kita, ke anak didik kita, mengajarkan ke mereka dari setiap sekolah. Jadi dalam 1 bulan ini keliling kita, hampir semua sekolah di Balikpapan kami udah perkenalkan budaya dan juga masalah anyaman. Masalah anyam kan itu juga mendidik motorik otak mereka kan. Menganyam itu kan ada anyam 1, anyam 2, dan juga salah satu memperkenalkan budaya. Itu udah masuk pasar dunia juga kita dengan adanya kita buat kotak pensil dari ingen kan. Ingen tuh kan bakul yang disikut, tapi kita kasih yang untuk kotak pensil di atas meja. Itu dari Singapura udah ngambil itu untuk sebagai sudah go internasional ya. Nah, itu dari kita memperkenalkan budaya. Jadi UMKM-nya jalan. Nah, dari bahasa pun kita perkenalkan. Misalnya dari kita memperkenalkan secara pribadi saya bahasa selamat datang seperti apa nih kita kasih tahu seperti ini. Jadi bisa dibuat spanduk seperti itu, kami sudah berupaya seperti itu. Dan juga event-event yang dibuat oleh dari Kodam juga kan, yang melibatkan berapa yang dibawa Kodam itu kan dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Utara itu kan masuk. Itu juga kami pernah jadi juri untuk tarian daerah itu sendiri. Jadi kita udah berupaya lah semaksimal mungkin untuk memperkenalkan budaya kita Dayak Kenya ini khususnya kepada semua masyarakat kita yang ada di Indonesia seperti itu. Benar sekali. Dan juga untuk Ibu karena lebih banyak berkecimpung dalam dunia budaya ini khususnya di Kota Balikpapan Bu ya, lebih aktifnya di sana begitu. Bagaimana dengan tanggapan anak-anak di sana ketika melihat di luar daripada suku Kenya nih Bu, yang melihat bahwa Ibu ini, wah sepertinya Ibu ini suku Kenya, dia menggunakan bahasa Kenya. Apakah ada rasa ketertarikan dari mereka untuk ingin tahu, Ibu dari suku apa, bisa ajarin tidak bahasa ini yang singkat-singkat gitu, ada tidak? Kalau untuk saat ini orang taunya Dayak ya, orang nggak ngerti kalau Dayak itu ada 140 subsuku. Benar.
Kenya itu sendiri ya kalau bicara Kalimantan Timur dan Utara itu berarti suku penduduk asli terbanyaknya adalah Kenya. Tidak bisa dipungkiri itu karena tersebar di semua daerah-daerah ya, kabupaten-kabupaten, pelosok-pelosok. Nah, itu kalau sudah kumandangkan lagu sampai itu udah tahu orang itu Kenya punya ciri khas. Nah, Bahau dan Kayan itu kan juga masuk dalam ya sama kita. Nah, seperti itu. Jadi ya kita senang orang mau mendengar, dan masalah bahasa di Balikpapan sendiri mereka belum tahu. Kalau tahulah Kenya itu ya, sekarang kita menyampaikan karena ada pelanggaran adat yang mereka lakukan, jadi kami denda adat mereka dan kami memperkenalkan budaya itu kepada mereka bahwa cara narikmu jangan seperti ini. Nah, kalau mau menari kami akan ajarkan cara menari yang benar. Nah, dari situ kami memperkenalkan diri kami bahwa Dayak itu jangan dicampur adukkan pakaiannya. Bawahnya pakai mungkin punya Bahau, atasnya pakai Kenya, topinya pakai apa, itulah. Itu yang kita kasih arahan ke mereka dan memperkenalkan supaya mereka paham dari cara dia berpakaian, maupun berbahasa, kita memberitahukan itu pelan-pelan ke mereka. Benar sekali. Perbincangan kita kali ini sangat menarik dengan Ibu Lampang karena beliau mempunyai banyak sekali pengalaman dan juga edukasi seputar suku Kenya ini sendiri pastinya, Bu ya. Terutama untuk saya ingin memberikan bukan memberikan sih, lebih tepatnya ingin bertanya kepada Ibu, apakah kesan dan pesan Ibu nih untuk anak-anak atau generasi muda sekarang yang harusnya tetap mempertahankan budaya mereka, khususnya bahasanya ya Ibu, dan juga pastinya tradisi dan juga pakaian, tarian, semua segala macam. Saya ingin sekali generasi muda ini mereka mencintai budaya ya, karena kekuatan bangsa ini identitas bangsa ini adalah di budayanya. Jadi kita perkuat itu, perkuat bahasa kita, karena keunikan dan bahasa ibu itu jangan sampai itu punah, dan tetap kita akan lestarikan bahasa ibu ini. Dan upayakanlah contoh dari Kementerian Kebudayaan atau dari Kementerian Bahasa yang bisa bekerja sama dengan kami dari lembaga-lembaga adat ini, supaya ada festival, event-event apalah yang bisa diupayakan ya untuk bisa menarik daya minat anak-anak muda kita. Misalnya perlombaan baca puisi bahasa daerah, pidato bahasa daerah, ataupun itu bisa syair-syair ya. Nah, dari kita buat event seperti itu, mereka akan mau gitu loh untuk terjun. Mungkin seperti itu inginnya, supaya anak-anak muda kita, marilah kita untuk mencintai bahasa ibu kita, marilah kita melestarikan budaya kita, karena itulah kekuatan dan identitas diri kita. Demikian. Baik, terima kasih Ibu. Semoga kedepannya kita bisa saling berkolaborasi dan kerjasama, apalagi dari tim DAD, Ibu dari Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Semoga kedepannya kita bisa terus menjalin relasi dan juga kerjasama. Terima kasih. Ya, demikian perbincangan kita pada episode ketiga kali ini, dan juga jangan lupa saksikan teman-teman yang sudah melakukan episode di sebelumnya di kanal YouTube Kantor Bahasa. Saya Caroline Stefani, sampai jumpa, salam literasi.